Gitu. Kabar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kita untuk bisa melanjutkan pembahasan kita setelah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan di sini kita telah berhenti di hadis ke 27. 27. Hadis ke-27 di dalam bab izalatun najasah wa bayanu, bab tentang menghilangkan najis atau menjelaskan kenajisan. Nah, sebelum kita lanjut, sedikit kita meroja berapa najis yang telah disebutkan oleh Imam siapa? Bulughul Maram, penulisnya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ada berapa najis yang disebutkan oleh beliau di dalam bab izalatun najasah wa bayanu? Ada yang ingat? Atau sebutkan saja najisnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau nggak tahu jumlahnya, yang telah kita bahas kemarin. Yang pertama kali yang beliau bahas adalah tentang kenajisan khamar. Najisan khamar. Walaupun di sana juga ada khilaf para ulama, ada yang menyebutkan khamar itu najis, ada yang menyebutkan khamar itu tidak najis. Ya. Kemudian apa lagi? Daging apa? Daging keledai. Yang
mana Rasulullah memerintahkan untuk ditumpahkan, dan akhirnya ditumpahkan langsung oleh para sahabat Nabi SAW dalam keadaan panas karena baru matang, langsung ditumpahkan oleh para sahabat Nabi SAW atas perintah Nabi karena ini adalah najis. Kemudian apalagi? Mani. Ada yang menurut sebagian para ulama juga berpendapat mani itu adalah najis. Sebagaimana kemarin telah kita jelaskan, bagaimana cara pendalilan mereka menyebutkan mani najis, bagaimana cara pendalilan para ulama yang mensucikan mani tersebut. Dan juga ada satu lagi yang apa? Belum. Air kencing anak laki-laki atau air kencing anak perempuan yang di bawah 2 tahun dan belum memakan sesuatu apapun selain asinya. Dan tambahkan sedikit, kemarin saya lupa, yang dimana dia makannya bukan dengan syahwat. Terkadang ada istilahnya tahnik. Ketika anak lahir kan disunahkan kita mentahnik anak tersebut, mengunyah kurma sampai dia sedikit halus, kemudian kita ambil dan kita masukkan ke dalam mulutnya, dan dia makan selain nasi. Maka hal tersebut tidak dianggap dia telah makan selain nasi, karena dia makan kurma tadi itu bukan dengan syahwatnya dia, karena dengan dorongan kita. Atau yang semisal dengan ini, maka anak laki-laki diperbolehkan hanya menciprati saja air pipisnya ketika terkena baju ataupun terkena yang lainnya untuk cara menghilangkannya. Kemudian ada satu lagi yang luput, air liur hewan. Di sana dibawakan hadis tentang air liurnya hewan yang dibolehkan makan. Di dalam mazhab Hanabilah, air liur hewan yang dimakan dagingnya itu suci. Begitu juga dengan air pipisnya dan juga dengan kotorannya. Tapi di dalam mazhab Syafi'iyah, maka hal tersebut adalah najis, pipisnya ataupun kotorannya. Jadi kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, dan juga air seninya, semuanya najis menurut Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab, yang pasti tidak najis. Nah, pada hari ini, pada kesempatan ini kita baru bahas tentang masalah darah. Membahas tentang masalah darah. Nah, maka di hadis ke-27 qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidhi yusibu as-sawba. Di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabiyah yang jalilah berarti. Jalil kan laki-laki, kalau perempuan jalilah, yang sangat mulia, yaitu adalah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhumah. Asma, mungkin kita lebih kurang mendengar siapa itu Asma, atau mungkin kita kurang tahu siapa Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Asma adalah seorang sahabi yang sangat berani dan kuat. Kita tahu kisahnya, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ke negeri Madinah yang dahulu namanya Yathrib. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha itu memiliki sebuah ibadah, sebuah kontribusi yang sangat besar di dalam Islam dan bahkan di dalam hijrahnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala telah memperbolehkan, mengizinkan untuk Rasulullah untuk hijrah, karena pertama kali yang diperintahkan adalah para sahabat Nabi SAW untuk hijrah, Rasul tidak. Ketika Rasul belum diperintahkan untuk hijrah, maka Rasul tetap diam di Makkah. Walaupun para sahabatnya telah pergi ke Madinah, hanya tertinggal beberapa sahabat Nabi SAW, seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Abu Bakar As-Siddiq, dan seperti dua wanita ini, Asma dan juga adiknya. Maka Asma, ketika Rasul diperbolehkan untuk hijrah, Rasul datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Rasul melarang ataupun menunda Abu Bakar untuk hijrah, karena Abu Bakar As-Siddiq pertama juga menginginkan hijrah bersama Rasul, kemudian Rasul juga ingin hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika dikatakan as-suhbah, maka begitu gembiranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Engkau akan menemaniku untuk hijrah, karena aku telah diperbolehkan untuk hijrah ke kota Madinah. Maka ketika ingin berkata, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, tolong keluarkan semua orang yang ada di rumahmu, karena ingin memberikan kabar bahwa kita akan hijrah. Maka ketika diberkabarkan demikian, ada Asma dan juga adiknya, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana Aisyah sudah menjadi statusnya istrinya Rasulullah SAW. Maka ketika berkata, Rasulullah ingin mengeluarkan mereka berdua karena takut bocornya informasi yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, ya mereka anak kecil ya Rasulullah, yang tidak akan membocorkan informasi tersebut. Maka akhirnya Rasulullah menyampaikan informasi tersebut di depan Asma dan juga adiknya. Siapa adiknya? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adiknya, dan perbedaan di antara Asma dengan Aisyah terpaut 10 tahun. Terpaut 10 tahun. Jadi Asma lebih tua 10 tahun dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika pengen hijrah tersebut, maka Rasulullah SAW itu ada kisahnya ngumpet di mana? Di gua. La haula wala quwwata illa billah. Gua Hira. Kalau gua Tsaur ketika mendapat wahyu, ketika di gua Hira ngumpetnya dari orang-orang musyrikin Quraisy. Dan kalau kita lihat gua Hira itu naik ke atasnya lumayan terjal, bukan seperti kita yang mungkin lebih baik ada tangganya, dan enggak terjal, bebatuan di sana, bukitnya bukit batu, Maka tahu kita Asma radhiyallahu anha senantiasa setiap harinya membawa makanan untuk memberikan kepada ayahnya dan Rasulullah SAW. Dan Asma ketika jalan ke sana sedang mengandung Abdullah bin Zubair, sedang hamil. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha yang begitu memiliki kontribusi yang sangat besar.
Bayangkan wanita hamil naik ke bukit yang bukit batu yang terjal. Tapi dia tetap lakukan hal tersebut demi menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asma binti Abi Bakar, seorang sahabiah yang sangat mulia. Dan Asma binti Abi Bakar memiliki umur 100 tahunan, umur yang panjang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan yang sedikit unik, sedikit keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Alu Abu Bakar, keluarganya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Untuk Asma walaupun sudah tua, umur 100 tahun, tapi tidak ada satu gigi pun yang tanggal. Kita di antara kita mungkin ada yang 19-an sudah tanggal, 20 sudah ompong, hilang 1, 30 hilang 2, tambah lagi terus. Dan bahkan ada yang usia masih muda udah hilang giginya semuanya. Pernah lihat ada masih muda video hilang giginya, tinggal gusinya doang. Tapi Asma tak satu pun tanggal giginya. Dan beliau adalah seorang sahabiah yang berani. Ketika Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dikepung oleh Hajjaj bin Yusuf di Mekah, di Ka'bah, maka ketika itu Abdullah bin Zubair datang kepada ibundanya Asma. Wahai ibuku, aku ingin misalnya berjihad, aku ingin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin mati. Dan aku ingin mati ketika peperangan ini. Maka kata Asma binti Abi Bakar ketika memeluknya, langsung didorong. Engkau ingin mati sedangkan engkau memakai baju peperang. Lepas bajumu. Dan Asma memarahi anaknya yang katanya ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ingin meninggal, tapi memakai baju perang, disuruh lepas. Kalau engkau pakai ini, engkau berarti enggak mau mati. Lepas bajumu. Bukan Asma berkata, ya nak, jangan nak, engkau hidup lebih panjang, lebih lama. Bagaimana keteguhan hatinya Asma, karena tahu ini meninggal di medan jihad. Dan bahkan meninggalnya di tempat yang paling mulia, yaitu di depan Ka'bah. Maka barulah ditanggalkan oleh Abdullah bin Zubair. Maka Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma berperang melawan Hajjaj tanpa menggunakan baju perang. Dan kemudian disembelihlah Abdullah bin Zubair oleh Hajjaj. Dan kemudian digantung, dan tidaklah ada satu orang yang berani menurunkan jasadnya kecuali Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Datang menurunkan jasadnya Abdullah bin Zubair. Dan tidak ada satupun ada pasukan dari musuh berani untuk menyentuh Asma, karena kewibawaan Asma. Hajjaj pun nggak berani untuk menyentuh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Sedangkan Asma ketika itu sedang keadaan buta, bukan melihat, buta. Asma buta, sudah tua, dia matanya kurang, akhirnya buta. Tapi tidak berani Hajjaj untuk menyentuh Asma binti Abi Bakar, untuk menurunkan anaknya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Begitu berani Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Maka dia adalah sahabiah yang sangat mulia.
Kita saja ketika anak kita ada perkelahian dengan temannya, berdarah sedikit saja kita gegerin minta ampun. Anak kita jatuh, darah, lecet, waduh ketakutan begini. Tapi si Asma, bahkan nyawa anaknya yang hilang, dia tidak takut. Tapi malah dia berani dan berkata, engkau pengecut kalau seandainya engkau masih pakai baju perang. Dan begitu kuatnya hatinya sahabiah ini, dan mudah-mudahan kita diberikan anak-anak kita seperti Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan hadis, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi damil haidhi yusibu thawba. Fi damil haidhi yusibu thawba. Ada yang bertanya kepada Rasulullah tentang berkaitan darah haid yang terkena dengan pakaian, as-thawba. Maka Rasulullah bersabda, tahudduhu thumma taqrusuhu bil ma' thumma tandahuhu thumma tusalli fihi, muttafaqun alaih. Maka ketika Rasulullah ditanya tentang pakaian yang terkena dengan darah haid, maka jawaban Rasulullah, tahudduhu, angkat asar darahnya. Ain ya mafaq asarnya. Misalkan darah terkena pakaian kita, maka nanti sana ada ain. Kita sudah masuk ke istijmar loh. Di sana ada namanya ain. Oh, masyaallah. Ada namanya asar ada yang namanya ain najasah, dan juga nanti ada namanya asar an-najasah. Nah, tahudduhu itu maksudnya adalah bukan sekedar mengklik ya. Di sana artinya apa, Pak? Setelah Rasulullah bersabda, ditanya tentang masalah pakaian yang terkena darah haid, maka tahudduhu. Nah, sebelumnya tentang darah haid yang terkena apa? Darah dia mengeriknya. Nah, mengeriknya. Sebagian kita mengartikan itu dengan mudah ya, mengeriknya. Maksudnya itu adalah ini, izalatu ainun najasah, menghilangkan ain najasahnya. Ain najasah apa sih? Wujud najisnya, wujud darah haidnya. Hilangkan itu dulu. Buang. Apalagi darah haid kadang terkena baju, akhirnya nanti menggumpal kan darah, mengering, maka buang air najasanya, kemudian baru tsumma taqrusuhu bil ma', baru hilangkan asar najasanya. Karena asar najasa bisa hilang baru dengan air. Bekas-bekas najisnya. Karena darah itu akan meninggalkan bekas. Enggak begitu hilang ketika kita ambil, enggak hilang, masih ada bekas-bekasnya. Menghilangkan bekas najis tersebut dengan air. Nah, digabungkan oleh Rasulullah SAW dua hal ini. Digabungkan dua hal ini, maka menunjukkan bahwa darah haid itu
najis. Deket banget. Akan diperintahkan untuk menghilangkan air najasanya si zat najisnya, kemudian diperintahkan untuk menghilangkan asar atau bekas najis yang terkena pakaian kita. Nah, sebelum kita lanjut bahas hal ini, kita kembali lagi ke hadis. Nah, kemudian summa taqrusuhu, disiram, dicuci. Summa taqrusu summa tandahu summa tusalli fihi. Kemudian dia menyiram dengan air, kemudian diciprati juga, kemudian summa tusalli fihi. Kalau sudah melakukan hal tersebut, maka boleh dia sholat dengan pakaian yang telah dicuci olehnya, walaupun kena adalah haid. Nanti kita bahas nanti pembahasan yang lebih lanjut ketika masalah itu. Nah, di sini kita lihat di hadis, qala fi damil haidhi yusibu as-sauba. Yusibu as-sauba. As-sauba ini maknanya ma yulbas wa au ma yajlis atau ma yujlas. Apa yang kita gunakan, mau pakaian atas atau pakaian bawah, atau enggak ada satu pakaian atas dan bawah langsung kayak gamis kita, atau apa yang kita duduk kayak karpet, sejadah. Kalau terkena pakaian, maka lakukan ini. Maksudnya terkena darah haid, terkena darah haid, maka lakukan hal ini. Mengambil tersebut atau mengkeriknya, maksud itu mengambil air najasahnya, kemudian baru kita cuci. Itu kalau sudah kering. Tapi kalau masih basah, maka langsung disiram air juga tidak masalah. Maka ini bisa permasalahan yang pakaian yang dipakai ataupun apa yang kita pakai untuk alas. Apalagi tikar karpet kita di rumah, begitu juga. Maka jangan kena darah haid digunting, dibuang gitu, jangan. Atau langsung dibuang gitu. Wah, sejarah kena darah haid langsung dibuang, jangan. Cuci. Dicuci, mubazir. Tapi dicuci biar supaya bisa dipakai lagi. Kita bayangkan nanti ada seorang sahabiyah yang hanya memiliki satu pakaian. Kalau seandainya hal itu diperintahkan dibuang pakaiannya, maka dia pakai apa? Kemudian kita lanjut, kita masuk ke pembahasan tentang darah. Dam. Darah. Di sini gede banget ya.
Di sini ya darah, mau darah haid atau darah yang lainnya, dinukilkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Rushd, Ibnu Hazm, bahwa darah haid ya, darah ya secara umum adalah najis. Najis. Maka disebutkan oleh Syekh Syuwair, ketika Imam Ahmad bin Hanbal menukilkan sebuah ijma', maka itu hampir-hampir bisa dipastikan benar-benar ijma'. Karena apa? Karena Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama yang sangat menjaga untuk berkata ijma'. Sering kata beliau, sebutnya permasalahan yang mungkin sepakat, beliau berkata, la ara fihil khilaf. Aku enggak melihat di dalamnya ada perbedaan. Maka ketika perkataannya ajma'al ulama alla anna hadza ala dam najis, maka perkataannya Imam Ahmad bin Hanbal sangat dipegang. Dan di sana juga ada yang namanya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm juga termasuk. Ketika beliau menukilkan di dalam permasalahan ijma', maka ijma' tersebut adalah permasalahan yang hampir bisa dikatakan ijma'. Maka dikatakan oleh para ulama, maka orang ulama mutaqaddimun berkata ijma' darah itu najis. Mau darah haid atau bukan darah haid, semua darah najis. Nah, di sana mereka berbeda. Kemudian setelah menyebutkan darah itu najis, maka mereka membagi kedua tentang cara ataupun tentang kenajisan yang ada di dalam darah tersebut. Pendapat yang pertama yang ini jumhur atau masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah dimaafkan darah yang keluar dari dua lupa yang sedikit. Maka pertama di antara mereka berkata dimaafkan, yu'fa anhu, dimaafkan darinya ketika darah yang keluar sedikit, yang keluarnya dari selain dua jalur atau dua sabilain, dari jalur depan atau jalur belakang. Maka ketika tangan kita tergores, keluar darah cuma sedikit, maka itu dimaafkan. Maka dimaafkan. Maka sholat kita sah. Ya, sholat kita tetap sah. Nah, bagaimana dengan darah yang keluarnya dari sabilain, dua jalur tersebut walaupun sedikit? Maka perkataan para ulama yang pertama tidak dimaafkan, maka harus dihilangkan. Berarti seperti apa? Darah haid, darah nifas, darah istihadah, darah apa lagi? Darah apa lagi? Haid, nifas, istihadah. Ada lagi nggak darah yang keluar dari perempuan? Nggak ada, itu aja. Itu aja. Atau kita mungkin punya penyakit apa, pipis kita akhirnya kadang keluar darah, ya kan? Nah, darah tersebut najis walaupun cuma setetes.
dan darah tersebut ketika keluar kena baju kita, kena pakaian kita, kena karpet kah, maka harus segera langsung dihilangkan. Karena enggak dimaafkan. Itu kalau keluarin dari dua jalur, sedikitnya atau banyaknya tidak dimaafkan. Tapi yang keluar, misalnya kita ngebekam, baru nusuk 1, 2, udah azan, tar aja ya, udah keluar darah sedikit. Nggak kita lap pakai tisu, kemudian sholat, ya nggak mengapa. Karena cuma hanya sedikit. Atau kita lagi jalan, tiba-tiba kita kesandung, kelihat kaki kita, jari kita, wah berdarah, maka nggak masalah. Kita pakai langsung sholat, nggak bermasalah. Kita nggak membawa najis karena dimaafkan darah yang sedikit. Ini kenapa bisa keluar pendapat demikian? Karena menggabungkan antara beberapa hadis yang ada. Menggabungkan antara beberapa hadis yang ada, maka kesimpulan para ulama, maka darah yang selain 2 jalur tersebut, yang keluar dari selain 2 jalur tersebut sedikit, maka itu dimaafkan. Tapi ketika mereka banyak keluarnya, bukan cuma setetes, 2 tetes, 3 tetes, tapi banyak, kayak darah bekam kita ya. Kadang nggak sedikit kan, masih banyak, bahkan ada setengah kup, bahkan bisa lebih. Nah, maka itu najis. Mimisan, kalau cuma mimisan cuma sedikit, tapi kalau mimisan terus, maka darahnya najis. Dan sedangkan menurut Taqiyuddin, siapa Taqiyuddin? Abul Abbas. Siapa Abul Abbas? Ulama besar ini yang sering kita nukilkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Siapa nama Ibnu Taimiyah? Wah, makin lagi. Kita lebih masyhurnya dengan lakopnya atau dengan kunyahnya. Bukan kunyah, lakop. Ibnu Taimiyah. Sebetulnya Ibnu Taimiyah kita nggak tambahkan seharusnya Al-Hafidz. Karena ada Ibnu Taimiyah lagi. Siapa? Kakeknya. Karena Ibnu Taimiyah ini sebuah apa? Gelar kekeluargaan dah. Kayaknya apa jelasnya? Ibnu Taimiyah. Oh, bukan di sini. Sudah. Ibnu Taimiyah ini sebuah gelar keluarga. Keluarganya Ahmad bin Abdul Halim ibni Abdul Salam. Siapa nama Ibnu Taimiyah? Ahmad. Ya, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam. Nah, mereka semuanya itu disebutkan Ibnu Taimiyah. Maka disebut Ibnu Taimiyah Al-Hafidz dan kakeknya Ibnu Taimiyah Al-Jadd. Karena apa? Tiganya kakek, bapak, anak, tiganya semuanya ulama. Semuanya ulama besar. Tapi yang besar namanya setelah meninggalnya hanya kakeknya dan juga cucunya. Disebutkan kenapa para ulama? Karena bapaknya ini di antara dua matahari dan juga bulan. Maka gelaplah sinarnya. Sinyar cahayanya. Maka kurang disebut-sebut nama Abdul Halim. Nah, menurut beliau menyebutkan ini, beliau berkata semuanya dimaafkan. Darah yang sedikit.
Maka darah sedikit yang keluar dari haid atau darah sedikit yang keluar dari tubuh kita selain dua jalur tersebut, maka menurut beliau dimaafkan ketika darah tersebut sedikit. Jadi beliau nggak membedakan dengan masalah dua jalur ini. Mau keluar dari dua tempat keluar atau keluarnya bukan di dua tempat keluar, maka dua-duanya dimaafkan kalau darahnya sedikit. Tapi kalau darahnya banyak, maka tidak dimaafkan. Tapi wallahu a'lam, Anda lebih condong ke pendapat yang pertama yang menyebutkan tidak dimaafkan darah yang keluar dari darah yang sedikit yang keluar dari dua tempat keluar. Karena hadis Nabi SAW umum, qala fi damil haidhi, menyebutkan darah haid yang banyak ataupun yang sedikit, tapi Rasul memberitakan langsung mencuci, menghilangkan air najasanya kemudian mencucinya, memisahkan antara darah yang sedikit ataupun darah yang tidak sedikit. Tadi yang Ibnu tanya itu kan ada gelar yang Syekhul Islam itu buat siapa ya? Buat beliau, buat adiknya, anak cucunya. Yang Ahmad. Tapi dulunya dikatakan Syekhul Islam juga bisa. Tapi yang ketika dikatakan Syekhul Islam, maka pasti menjurusnya ke cucunya. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dan yang lainnya menyebutkan hukkihi bisal'in waghsilihi bima'in wasidrin. Pertama itu gosok dengan tongkat, dengan kayu, dan juga cucilah pakaian tersebut oleh kamu dengan air dan juga sidr. Apa sidr? Bidara. Dan juga dengan bidara. Nah. Maka hadis ini diperbolehkan juga kita memakai sidr, tapi enggak di cucian yang pertama, tapi di cucian yang keberapa, supaya menghilangkan asar baunya, kemudian menjadi lebih wangi. Nah, maka bisa kita kiaskan dengan deterjen yang ada. Maka ketika istri itu mau cuci, maka perintahkan yang pertama kali kepada istri kita, cuci darah haidnya dulu dengan air saja. Nah, hilangkan air najasanya, kemudian kita gosok-gosok, cuci, ucap. Sampai hilang itu asar najasanya, baru ketika itu kita cuci dengan rendaman deterjen. Jangan ketika terkena darah haid oleh ibu-ibu itu kemudian langsung ditaruh ke ember yang isinya darah haid. Nah, itu tidak bisa mensucikan. Karena kemarin kita telah membagi air, masih ingat? Ada 3 bagian. Ada air apa namanya? Pertama, suci dan mensucikan. Kemudian air suci dan tidak mensucikan. Kemudian 3 air najis. Maka air deterjen, air yang dicampur dengan deterjen itu masuk ke golongan mana? Yang pertama atau yang kedua? Suci dan tidak mensucikan. Maka ketika kita ingin mencuci sebuah pakaian najis, bukan darah najis, bukan darah haid saja, pun darah biasa, maka kita harus hilangkan dulu pakaiannya itu tersebut dari najisnya dengan air saja. Setelah hilang, kemudian baru kita masukkan ke dalam
deterjen. Apalagi kita mesin cuci sekarang ya, supaya kita lebih ingat, jangan kita masukkan yang najis ke dalam mesin cuci kita. Anak kita kadang pipis di celana. Ketika dia pipis di celana, jangan ketika kita cuci dia ambil pakaiannya kemudian langsung ditaruh. Tapi dicuci dulu di tempat terpisah. Hilangkan dulu najisnya, kemudian baru taruh di mesin cuci, baru dicuci. Ketika najis tersebut langsung dibawa masuk ke dalam mesin cuci, dan akhirnya bisa jadi menajiskan seluruh pakaian yang ada di mesin cuci tersebut. Bagi darah pipis itu sangat menyengat, masuk najis semuanya. Bukan kita malah ingin mensucikan, malah menajiskan seluruh pakaian kita yang ada di mesin cuci. Maka ingat, cuci dulu, kemudian baru dimasukkan ke mesin cuci. Nah juga istri cuci, siram, kucek, kemudian dimasukkan, bahkan istri itu dimasukkan dulu di ember rendaman air biasa, kemudian ketika menyuci diambil dan ditaruh di mesin cuci. Gak harus juga direndam air biasa ya, nggak perlu, cuci aja, hilangkan, kemudian langsung dimasukkan mesin cuci, tidak masalah. Karena air thahir tidak bisa mensucikan. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Sama kita juga air susu, nggak pakai deterjen, kita pakai air susu aja biar bagus pakaian kita misalkan, nggak mensucikan. Tapi air susu tersebut suci, boleh kita pakai buat minum, buat yang lainnya, perluan kita. Tapi untuk mensucikan tidak bisa. Maka ketika kita pengen campur, maka hilangkan dulu baru dicampur dengan deterjen. Tapi perhatikan juga untuk pakaian wanita, cari yang deterjennya jangan wanginya yang menyengat. Ketika dia menyengat, tertinggal wanginya, maka lebih baiknya ditinggalkan. Cari yang lain. Kecuali wanginya wangi doang, kemudian saya cuci, hilang tuh wanginya, nggak salah. Karena ada deterjen yang wanginya cuma sesaat. Dan katanya ada deterjen yang wanginya itu bertahan selama beberapa hari. Maka ketika yang bertahan beberapa hari, maka ditinggalkan deterjen yang demikian untuk pakaian wanita. Dan juga selanjutnya, taunya ini yang kan ini kita menyebutkan sepakat para ulama ya. Taunya di zaman kita sekarang, di zaman mutaakhirin, ada sebagian ulama berkata darah suci dari pendapat zahiri ya, dan yang dikuatkan oleh Imam Syaukani. Tapi Zahiriyah sini tidak termasuk Ibnu Hazm ya. Karena Ibnu Hazm kan terkenalnya Zahiriyah yang mutaakhirin. Tapi Ibnu Hazm bahkan yang menukilkan najis darah tersebut adalah najis, menukilkan ijma para ulama bahwa darah itu najis. Dan pendapat ini pendapat yang untuk saat ini yang Anda katakan lemah.
Karena kalau seandainya darah tersebut enggak najis, kenapa diperintahkan dengan begitu perintah yang sangat berlebihan oleh Rasulullah SAW? Lihat, disuruh tahuttu, disuruh kerik dulu, suruh ambil dulu zat najisnya, kemudian dicuci, kemudian ditandahu, cipratin lagi dengan 3 cara digabung. Bahkan di hadis yang lainnya bima'in wasidrin. Begitu banyak tahap yang harus dilakukan. Maka ketika kita berkata darah tersebut tidak najis, kenapa Rasul itu memberikan sebuah step yang lumayan banyak untuk menghilangkan darah haid tersebut. Maka wallahu alam itu pendapat yang lemah. Kenapa disebutkan di sini ya? Karena ini mimbabil ilmiah. Ya, secara ilmiah kita harus utarakan karena itu dari para ulama kita juga yang mendapat demikian. Dan juga dikuatkan oleh Imam Syaukani bahwa darah haid atau darah tidak najis. Tapi wallahu alam apakah benar Imam Syaukani ini berpendapat darah juga suci? Allah alam bisawab. Makanya Zahiriyah berpendapat demikian. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang terakhir di dalam bab izalatun najasa wa bayanuha. Ya, hadis yang terakhir, hadis yang ke-28. Qala Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qalat Khawlah ya Rasulullah fa in lam yadhhabid dam qala yakfiki al-ma'u wa la yadurruki atharuhu. Mana akhrajahu at-Tirmidzi wa sanaduhu dhaif. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana seorang wanita Khawlah bertanya kepada Rasulullah. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawlah di sini Khawlah siapa? Surat Mujadilah. Surah Mujadilah yang ayat pertama, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka. Gimana ayatnya? Qad sami'a Allahu qawlan wa tashtaki ilaihi wallahu yasma'u tahawurakuma. Wallahu tasma'u tahawurakuma. Allah Subhanahu wa taala itu mendengar bisik-bisikan kalian berdua. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika itu bertanyanya di dekat Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Aisyah sedang ada di nahiyatul bait, di pinggir rumah. Jadi mungkin Aisyah ada di sini, Rasul di sini, ada Khawlah dengan Khawlah sedang bertanya. Kesebutannya Khawlah. Maka mereka berbisik-bisik, kata Aisyah, aku enggak mendengar. Dengarin sayu-sayu sedikit, oh ini hilang lagi. Karena malunya Khawlah bertanya kepada Rasulullah SAW mungkin. Tapi apa kata Rasulullah? Kata Allah Subhanahu wa taala, qad sami'a Allahu qawla. Allah Subhanahu wa taala telah mendengar apa yang mereka bicarakan. Maka menunjukkan apa? Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikiaskan dengan pendengaran manusia. Aisyah yang di dalam satu tempat saja tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Khawlah dengan Rasulullah SAW. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang sangat jauh mendengar pembicaraan mereka. Nah, Khawlah di sana apakah sama dengan Khawlah yang di sini? Enggak, jawabannya beda. Yang sana Khawlah binti Sa'labah,
Mu'attal binti Sa'labah. Yang di sini Khawlah binti Yasar. Boleh bilang. Khawlah binti Yasar radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yadhhabid dam." Disingkat ya. Bagaimana kalau seandainya darah haid tersebut tidak hilang? Maksudnya apa? Bekasnya setelah aku cuci, setelah aku melakukan apa yang telah engkau perintahkan. Bagaimana kalau seandainya asarnya, warna merahnya misalkan, ataupun rasanya enggak hilang? Rasa enggak ya, maksudnya baunya, aromanya masih cium, masih ada aroma darah haid misalnya. Bagaimana dengan hal tersebut? Maka Rasul menyebutkan yakfikil ma'a wala yadurruki atharu. Maka cukup bagi engkau itu air. Maksudnya cukup bagimu tadi mencuci dan tidak membahayakan, tidak merusak nanti ibadahmu ataupun hal yang lainnya ketika tertinggal bekas-bekas yang ada setelah engkau mencucinya dengan cucian yang sesuai. Maka ketika kita mencuci darah, baju yang terkena darah, ketika ada ceplakan masing ada merah, itu enggak masalah. Walaupun tertinggal tadi dua ya, pasti cium, baunya masih bau darah haid. Kemudian ketika dilihat masih ada darah warnanya merah, maka disebutkan oleh para ulama itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Kecuali mereka ketika membersihkan darah haid tersebut dari pakaian itu menggunakan selain air. Karena ada sebagian para ulama menyebutkan ada yang bisa mensucikan selain air. Maka bagi para ulama yang menyebutkan ketika orang tersebut mensucikan dengan selain air, maka harus hilang semuanya. Harus hilang semuanya, warnanya, rasanya, dan juga baunya harus hilang. Berbeda ketika dia mencucinya dengan air. Karena di sini Rasul menyebutkan sangat jelas, yakfikil ma'a, cukup bagimu air. Maksudnya apa? Setelah dia cuci dengan air. Kalau dia mensucikan dengan selain air, maka harus hilang tiga-tiganya. Dari rasa darah haid, dari warna darah haid, dan juga dari baunya darah haid. Tapi kalau kita cuci dengan cucian, maka ketika tertinggal baunya dan tertinggal warnanya, itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sanaduhu dhaif. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan sanadnya dhaif. Dan ini hadislah yang dhaif yang kita lakukan, yang kita amalkan. Para ulama menyebutkan hadis ini dhaif tapi diamalkan, dilakukan. Jadi enggak semuanya dhaif ditinggalkan begitu saja. Karena ada sebuah qarinah di dalam hadis ini, di hadis yang lainnya dan riwayat yang lainnya, bahwa seorang rawi yang didhaifkan oleh para ulama yaitu Ibnu Lahiyah diriwayatkan dari Abdullah bin Wahab. Disebutkan ketika Abdullah bin Wahab itu meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah, maka sanadnya mustaqim, sanadnya lurus. Jadi dari riwayat tersebut mending, dhaifannya mending, atau mungkin bisa dikatakan hasan li ghairi, atau bisa disebut hasan li ghairi. Jadi bisa kita amalkan hadis tersebut. Nah, kemudian tapi di sini lafaz di sini ini bukan lafaznya Tirmidzi. Yakfikil ma'a wala yadurruki atharuhu. Ini bukan lafaznya atau redaksinya dari Tirmidzi, dari Imam Tirmidzi rahimahullah. Tapi ini dari Imam Baihaqi. Dari Imam Baihaqi. Dan bahkan ketika dicek
Imam Tirmidzi rahimahullah tidak meriwayatkan hadis ini. Nah, maka di sini juga dikasih footnote ya. Lam yakhrujuhu Tirmidzi. Imam Tirmidzi tidak meriwayatkan hadis ini. Di sini ya wajar, Ibnu Hajar juga seorang manusia. Sebagaimana kita juga manusia, Ibnu Hajar juga manusia. Ketika Ibnu Hajar Asqalani salah ya wajar. Sebagaimanapun kita salah. Kita salah saja masih mau dimintakan maafkan. Apalagi ini ulama yang lebih tahu ilmu, ketika mereka salah maka dia lebih pantas untuk dibukakan pintu maaf. Tapi yang meriwayatkan di sini adalah Abu Daud dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ada sebuah riwayat yang menarik dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dari Imam Ahmad bin Hanbal qala bi sanadin muttasil ilaih qala hadatsana Musa ibn Daud ad-Dabbi qala hadatsana Ibnu al-Hay'ah an Ubaidillah ibn Abi Ja'far an Musa ibn Talha an Abi Hurairah radhiyallahu anha anna Khawlata binta Yasar atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Khawlah binti Yasar datang kepada Rasulullah, faqalat ya Rasulullah laisa li illa thawbun wahidun wa ana ahidu fihi. Ya Rasulullah, aku tidaklah memiliki pakaian kecuali satu. Masya Allah, sahabiyah tidak memiliki pakaian kecuali hanya satu pakaian tersebut. Wa ana ahidun fihi, dan aku pun haid dengan pakaian tersebut. Ya, sangat masuk akal. Bagaimana dia haid kecuali dengan pakaian tersebut? Dan sangat memungkinkan darah haid tersebut terkena kepada pakaian saya. Apalagi dulu tidak ada di zaman kita ya, membalut. Adanya mereka itu membalut dengan kain. Membalut dengan balutan juga tapi dengan yang kain ataupun dengan yang lainnya. Maka lebih mudah tembus. Lebih mudah tembus. Maka sangat banget memungkinkan darah haid tersebut terkena kepada pakaiannya Khawlah binti Yasar. Sedangkan Khawlah binti Yasar hanya memiliki satu pakaian. Maka dikatakan oleh Rasulullah, dicuci saja. Dicuci dengan cucian yang telah yang lainnya, cucian tadi yang diberitakan caranya. Kemudian kau sholat dengan pakaian tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah yang dicuci semua pakaiannya atau cuman hanya tempat yang terkena darah haid? Tempat yang terkena darah haid. Sebagaimana Rasulullah melanjutkan ketika ditanya hal tersebut, maka Rasul menjawabnya, fa idza tahurti faghsili bi mawdi'ad dam thumma shalli fihi. Ketika engkau sudah suci dari haid tersebut, sudah enggak keluar darah haid, maka apa? Cuci pakaianmu yang terkena darah haidnya. Mawdi'ad dam, tempat terkena darah. Maka yang dicuci, wajib dicuci itu yang terkena darahnya, bukan seluruh pakaian. Kita memiliki baju, misalkan baju atasan, yang terkena cuma lengan kanan, maka yang wajib dicuci itu yang lengan tangannya. Begitu juga dengan najis yang lainnya, bukan hanya dengan darah saja. Dengan najis yang lainnya, kena misalkan air seni, maka yang wajib dicuci itu yang terkena, tempat yang terkena air seninya, tidak melebar ke sana ke sini atau seluruhnya, enggak. Ini yang wajib. Tapi kan nggak mungkin juga di zaman kita sekarang hanya mencuci yang di atas tersebut, enggak. Kita akan cuci semuanya. Kalau Khawlah, gimana cara mencuci seluruhnya? Sedangkan dia cuma punya satu pakaian. Kalau dicuci seluruhnya, dia mau pakai apa? Bagaimana para sahabat Nabi SAW memiliki pakaian yang sedikit. Kita harus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan kita memakai pakaian yang begitu banyak.
Bahkan kita memiliki bukan cuma 1, 2, 3, bisa jadi 10, bisa jadi lebih. Lihat para sahabat Nabi SAW, mereka sebagian kekurangan pakaian. Maka juga jangan terlalu banyak beli pakaian. Ibu-ibu jangan sangat gemar membeli pakaian satu, udah ada beli pakaian ini, oh ada jenis lain lagi baru nih, beli lagi. Ada lagi yang lain, beli lagi ya. Jangan terlalu banyak, karena apa? Setiap pakaian kita beli akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan laki. Jangan terlalu banyak membeli pakaian tersebut. Dan kita lihatlah para sahabat Nabi SAW. Ada di antara mereka imam, bahkan imam sholat. Itu pakaiannya sempit, karena nggak punya pakaian lagi, kecil sempit. Dan imam tersebut masih anak-anak, masih umur ya mungkin di bawah 5 tahun, di bawah 10 tahun. Mengimami sebuah kaum. Ketika ada seorang wanita melihat pakaian itu sangat kecil, maka berkata, buatkanlah pakaian untuk imam kalian. Buatkanlah pakaian untuk imam kalian. Baru setelah itu dibuatkan pakaian yang sedikit longgar ataupun pakaian yang pas buat imam tersebut. Dan juga seorang yang ingin menikah dengan wanita yang wahabat nafsaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita yang menghibahkan dirinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai berkata kan, saya cuma punya izar ini. Izar. Kalau aku bagi 2, maka aku nggak bisa pakai dan dia nggak bisa pakai. Kalau aku berikan ini semuanya, satunya ini diberikan kepada dia, maka aku nggak bisa pakai pakaian. Begitu zuhud mereka. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memakai pakaian yang sangat banyak dan sangat rapi. Di zaman dulu ya pakaian itu cuma seperti itu keadaannya. Sangat sedih kita ketika melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah mulai Fathul Makkah, setelah Fathul Khaybar, maka di sana baru kaum muslimin memiliki harta yang lumayan luas. Memiliki harta yang lumayan luas. Tapi enggak juga. Soalnya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi gubernur sekelas gubernur hanya memiliki satu pakaian. Maka ketika gubernur tersebut menghilang 1 hari, karena setiap bulan atau setiap minggu lupa, dia menghilang 1 hari. Menghilang 1 hari itu karena apa? Mencuci pakaiannya. Ketika mencuci pakaian tersebut, ya otomatis dia nggak pakai pakaian, maka dia berdiam di rumah. Tapi ketika itu dipermasalahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena mereka nggak tahu bahwa gubernur ini sangat miskin. Gubernur dulu, imam dulu, khalifah dulu, tidak memperkaya diri. Mereka sangat miskin. Setiap datang sebuah harta zakat atau harta yang lain langsung diberikan kepada orang lain, dan dia melupakan dirinya sendiri. Ya, sampai pakaian saja nggak punya, kecuali pakaian yang dipakainya. Kemudian dicopot oleh Umar bin Khattab dan dipanggil. Ketika dipanggil, tahunya ya tidak seperti apa yang dikatakan oleh rakyat-rakyat yang ada di sana. Tahunya beliau adalah seorang yang sangat miskin yang hanya memiliki satu pakaian, yang dimana beliau itu nggak mau berkata kepada manusia bahwa saya cuma hanya punya satu pakaian saja. Dan itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimana ada zaman istilahnya atoya, pemberian atoya. Maka kembali ke sini, maka darah haid ataupun darah secara umum atau najis yang lain secara umum terkena sebuah pakaian kita, kemudian setelah kita cuci dengan cuci yang syar'i,
kemudian masih tertinggal baunya atau masih tertinggal warnanya, maka itu tidak membahayakan kita. Maka hal tersebut tidak membahayakan kita. Nah, di sini mu'alif hanya membatasi menjelaskan tentang najis sampai sini, sampai darah. Sampai darah saja. Berarti mu'alif menyebutkan tentang najis yang terkena jasad yang pertama kali, pertama. Kemudian yang terkena pakaian, tapi mu'alif melupakan satu tempat yang terkena buk'ah, apa itu? Ard. Meninggalkan sampai Imam Sun'ani berkata, kalau seandainya Imam Ibnu Hajar Asqalani memasukkan hadis baul a'rabi, pipisnya orang Badui yang di dalam masjid, maka ini bagus. Karena ini bagus untuk menggabungkan tiga tadi. Najis yang terkena tubuh, najis yang terkena pakaian, dan juga najis yang terkena tempat. Karena di sini tidak disebutkan apa baulul a'rabi, maka nggak dibahas ini dia. Mungkin nanti di pertemuan yang selanjutnya sebelum kita masuk wudu, mungkin kita bahas tentang baul a'rabi. Pipisnya seorang badui yang ada di dalam masjid. Bukan di dalam masjidnya, sekedar dalam masjid, di pinggiran, di ujung-ujung masjid. Mungkin nanti bisa kita bahas atau nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang langsung ke wudu. Karena sudah habis bab izalatun najasa wa bayanuhu, yang tersisa tinggal langsung babul wudu. Bab wudu. Nah, di sini mulailah Imam Ibnu Hajar Asqalani nanti menjelaskan tentang sunnah-sunnah wudu. Kemudian baru nanti menjelaskan bagaimana cara wudu dan seterusnya. Mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin ditanyakan? Waalaikumsalam. Apa? Ada lagi. Nah, ya udah. Sah salatnya. Karena sebuah perbuatan yang tidak bisa dia hilangkan. Sebagaimana juga orang wudunya kan akan batal setelah keluar air pipis. Air pipis membatalkan, keluarnya air pipis itu membatalkan wudu. Maka bagi orang mereka itu enggak masalah mereka sholat dalam keadaan tersebut. Yang penting bersihkan wudu, langsung sholat. Walaupun nanti masih keluar. Sebagaimana darah istihadah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada wanita tersebut, pada lupa namanya, untuk wudu, bahkan di riwayat yang lainnya mandi, wudu, baru sholat. Bersihkan darahnya, keluar dari tempat darahnya, kemudian dia wudu dan kemudian sholat. Nah begitu juga kan ambeien. Misalkan tadi keluar darah, terus bersihkan ketika mau sholat, kemudian dia wudu, kemudian dia sholat. Ntar datang lagi sholat, lakukan hal yang semisal. Alhamdulillah. Lakukan hal yang semisal. Sholat asar misalkan, lakukan juga yang sama. Zuhur, lakukan yang sama. Atau yang dikasih saran oleh Rasulullah SAW itu adalah jamak suri. Jamak suri itu adalah menggabungkan dua sholat di tempatnya masing-masing. Jadi seolah-olah itu menjamak. Jadi bagaimana? Jadi diakhirkan sholat zuhur sampai akhir waktu, kemudian dia tadi mencuci, kemudian dia sholat, dia wudu, kemudian dia sholat zuhur, kemudian setelah itu masuk waktu asar dan dia langsung sholat asar.
tanpa mencuci dan berwudu lagi. Begitu juga dengan asar, dengan maghrib, dengan isya. Dia sholat di akhir waktu, kemudian dia nanti menggabung dengan langsung isya di waktu isya, tanpa wudu dan mencuci kembali. Kalau itu bisa, maka itu lakukan. Walaupun itu agak berat ya, karena mengakhirkan sholat biasanya kan nggak tenang kita. Tapi kalau seandainya itu bisa dilakukan, ya lakukan, itu nggak masalah. Ada lagi yang ingin ditanya? Kalau tadi untuk membersihkan darah yang ada najis di pakaian kita sebelum mesin cuci, kalau misalkan kita mau cuci jenis pakaian yang ada najis semua tuh dalam satu tempat, itu tetap harus dibersihkan dulu ya. Maksudnya? Supaya nggak terkena pakaian lain. Ya nggak harus darah. Kita cucinya untuk yang pakaian yang punya najis semua dalam satu tempat. Tapi ya belum ada deterjen sih. Oh, jadi satu mesin cuci, Ya, sama kemudian dicuci dengan satu tempat dengan najis semua tanpa deterjen. Bagaimana? tetap aja harus pakai air terus, nggak bisa langsung deterjen. Jadi mesin cuci jadi masukkan air saja, kemudian dengan pakaian-pakaian yang najis. Apakah sekedar mesin cucinya kalau yang digunakan sekarang kan berapa kali nyiram ya? Nyiram kemudian harus dibuang. Nah, itu mungkin bisa. Tapi kalau cuma yang sekali doang, kayak mesin cuci yang masih 2 tabung, nah, itu kan cuma sekali aja tuh di situ mendep, maka airnya itu kan nanti jadi najis, nggak hilang. Nggak sih gocek juga. Jadi kita airin air, kemudian ya boleh gocek biar lebih bagus untuk menghilangkan noda-nodanya, noda najis-najis. Baru dimasukkan ke mesin cuci atau baru dimasukkan ke ember. Soalnya air yang ada di mesin cuci itu nggak bakal nyampe 2 kullah. Pendapat jumhur ulama menyebutkan ketika 2 kullah tersebut, di bawah 2 kullah terkena air najis atau terkena najis, maka air tersebut otomatis langsung jadi najis. Walaupun pendapat tersebut menurut Anang kurang tepat atau kurang kuat, tapi mengakibatkan air tersebut najis. Sedangkan ini pakaian yang banyak dimasukkan satu mesin cuci dengan air, maka air tersebut pasti akan berubah 3 sifat. Maka itu air tersebut najis juga. Karena para ulama ada 2 pendapat ya masalah air najis tadi. Ada yang menyebutkan langsung otomatis air yang di bawah 2 kullah terkena sedikit langsung najis. Ada yang berpendapat yang kedua, tidak, selama tidak merubah 3 sifat. Enggak berubah sifatnya, warnanya, rasanya, dan juga baunya. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Nah, kalau banyak masuk mesin cuci akan berubah. Satu saja bisa jadi air pipis ya sangat kuat kan baunya. Masukkan bisa jadi airnya langsung berubah menjadi bau air pipis. Maka jangan dilakukan hal itu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak kita tutup. Ya, syukran, barakallahu fikum. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ada apa? Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.